Halo, nama saya Dahlia Agustina Mane, biasanya dipanggil dengan Miss Dahlia. Saya mengajar di jenjang TK sebagai guru kelas Kewan David. Saya sudah mengajar di TK Kristen Kalam Kudus selama 5 tahun, dari tahun 2017 sampai tahun 2022. Shalom, salam sejahtera. Saya Wita Syalagan dari jenjang SD 1 Kristen Kalam Kudus Pematang Siantar. Saya mengajarkan mata pelajaran tematik ilmu pengetahuan alam, dan saya sudah mengajar lebih kurang selama 7 tahun di SD 1 Kalam Kudus Pematang Siantar. Shalom, saya Yusniar Anasari Manulang, sarjana pendidikan. Saya mengajar di SD 2 Kristen Kalam Kudus cabang Pematang Siantar. Saya sudah melayani di tempat ini lebih kurang 15 tahun lamanya. Salam pendidik anak bangsa. Salam kenal dengan saya Adventina Ambarita, guru mata pelajaran biologi di jenjang SMP. Saya sudah mengajar di SMP Kalam Kudus 19 tahun 4 bulan. Nama saya Johannes Purba. Saya mengajar mata pelajaran fisika di jenjang SMA. Sampai hari ini sekitar 25 tahun. Menjadi guru bagi saya merupakan panggilan. Guru merupakan salah satu profesi yang mulia dan memiliki peran penting untuk pembangunan bangsa dan negara, khususnya di bidang pendidikan. Guru mendidik dan membimbing generasi penerus bangsa yang cerdas, berkarakter, takut akan Tuhan. Saya sangat suka dengan anak-anak. Selain itu, saya sejak remaja sudah tertarik menjadi seorang guru, karena pada saat itu saya melihat teladan guru saya di sekolah dan membuat saya terinspirasi untuk menjadi seorang guru. Saya memiliki profesi guru karena sebagai guru kita akan dipacu untuk menambah dan meningkatkan wawasan kita. Dan sebagai guru juga kita mempunyai peran dalam mencerdaskan kehidupan anak bangsa dan akan banyak berinteraksi dengan orang-orang yang baru, baik dalam proses peningkatan mutu guru serta anak didik kita. Menurut saya jadi guru itu memang harus. Saya jadi guru itu bukan pelampiasan atau karena nggak dapat di pekerjaan yang lain. Jadi menurut saya memang inilah kemampuan saya. Nah, inilah jalan hidup saya. Guru adalah pekerjaan yang memberikan kesempatan besar buat saya menjadi berkat. Yang pertama, dengan saya menjadi guru, saya punya kesempatan untuk mengajar murid-murid saya, menolong mereka belajar, bahkan membantu mereka untuk menemukan potensi yang ada di dalam diri mereka. Yang kedua, dengan menjadi guru, saya mengajarkan nilai-nilai kekristenan di dalam mereka, sehingga mereka boleh mengenal siapa penciptanya, boleh menjaga diri mereka sendiri dan lingkungan yang ada di sekitar mereka. Yang ketiga, dengan saya menjadi guru, saya yang adalah digugu dan ditiru, maka saya harus memperbaiki diri saya supaya boleh menjadi teladan yang benar bagi murid-murid saya. Tantangan menjadi guru di jenjang sekolah dasar menurut saya ada 3. Yang pertama, rasa ingin tahu anak yang sangat tinggi. 2, pola ajar yang kreatif. 3, interaksi dengan siswa. Bagaimana saya sebagai guru mengatasi hal tersebut? Yaitu setiap guru harus memiliki perencanaan yang matang sebelum memulai kegiatan belajar. Memberikan pembelajaran yang maksimal dan kreatif dengan harapan siswa dapat bertumbuh dengan kemampuan akademik yang baik, serta berinteraksi dengan cara melatih kemampuan siswa berkomunikasi, baik melalui diskusi langsung maupun presentasi di kelas. Menjadi guru juga memiliki tantangan tersendiri, yaitu bagaimana menemukan cara-cara yang kreatif, inovatif untuk membuat murid-murid tertarik dengan pembelajaran di dalam kelas. Belajar menguasai karakteristik dan aspek perkembangan anak,
baik itu aspek fisik motorik, agama moral, sosial emosional, dan aspek kognitif, dan menemukan metode-metode pembelajaran yang efektif yang boleh membuat anak-anak berminat mengikuti pelajaran di dalam kelas. Tantangan yang saya hadapi ketika saya menjadi seorang guru adalah teknologi. Dalam hal ini, internet. Hampir semua murid saya memiliki gadget, handphone, dan mereka lebih nyaman dengan media sosial mereka, sehingga akhirnya mereka tidak merasa bertanggung jawab di dalam belajar atau mengerjakan tugas-tugas mereka. Yang kedua, kurangnya rasa tanggung jawab dari seorang murid. Efek dari mereka tidur larut malam membuat mereka tidak merasa bersalah, tidak merasa malu, atau tidak merasa takut ketika mereka tidak mengerjakan tugasnya atau tidak belajar. Yang ketiga, bagi saya, tantangan seorang guru mau tidak mau, saya juga harus belajar teknologi. Saya harus tahu menggunakan aplikasi-aplikasi yang mendukung pembelajaran saya supaya lebih menarik bagi murid-murid saya. Saya pikir saya harus mengajarkan sama anak-anak saya, sama murid-murid saya, supaya mereka lebih bijak menggunakan internet untuk mendukung masa depan mereka. Saya harus mengenal dunia generasi sekarang sehingga saya boleh hidup di dalamnya dan saya boleh dekat dengan mereka sampai akhirnya mereka merasa nyaman belajar dengan saya. Tantangan yang dihadapi guru pada era serba digital ini adalah pengembangan karakter siswa. Di era globalisasi yang serba mendunia, para peserta didik dengan cepat mengadopsi segala informasi yang kadangkala bertentangan dengan ajaran agama dan budaya bangsa, yang menyebabkan mereka nyaris kehilangan karakter kepribadian bangsa dan ketaatan akan perintah agama. Berbicara tantangan seorang guru di zaman sekarang ini tidak terlepas dari keberadaan dari awal hingga hari ini. Kalau dulu boleh kita katakan kemajuan teknologi tidak seperti sedahsyat sekarang ini. Jadi tantangan para guru itu tidak begitu berat. Cuman yang sekarang jadi masalah adalah tantangan kalau menurut saya sebagai guru terhadap anak-anak didik, bagaimana mengatasi anak-anak ini tidak bersifat konsumtif terhadap apa yang disebut dengan media sosial. Itu yang paling jadi masalah. Bukan hanya tantangan terhadap murid-murid atau peserta didik, juga tantangan sebagai seorang guru. Bahwasanya kemajuan teknologi ini bukan yang utama, tapi kemajuan teknologi ini adalah alat penunjang. Jadi harapan saya, bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di Sekolah Kristen Kelam Kudus, marilah kita buat teknologi itu sebagai alat penunjang dan bukan yang utama. Jangan menyerah untuk membimbing para murid-murid kita dengan tulus dan ikhlas. Kiranya Tuhan yang menolong kita untuk tetap tangguh dan menjadi guru yang berintegritas. Untuk para guru, semangat! Tetaplah ajarkan kebenaran, peduli, dan yakinkan bahwa anak didik kita bisa. Tuhan Yesus memberkati. Semangat bagi kita semua guru. Semoga Tuhan menyertai kita dalam mencerdaskan anak-anak bangsa dan bisa membuat mereka menjadi anak-anak yang berkarakter baik. Tuhan Yesus menyertai kita. Akhir kata saya katakan kepada seluruh insan pendidik di seluruh Indonesia secara khusus yang mengajar di Yayasan Kelam Kudus sedunia, semangat, ciayo, mari mengajar dengan hati. Bapak Ibu guru semua, tetaplah kita menjadi motivator yang baik buat murid-murid kita. Tetaplah semangat,
setia, mengajarkan mereka, mengingatkan mereka, sehingga mereka nantinya boleh menjadi tumbuh dan berkembang sesuai dengan potensi mereka, sesuai dengan minat dan bakat mereka. Ingatlah bahwa kesuksesan mereka adalah berkat terbesar dari Tuhan untuk kita. Tetap semangat guru Indonesia, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Udah nanti ya, Miss. Belajar menguasai karakteristik dan perkembangan. Untuk para guru, tetap semangat. Itunya apa ya? Guru mendidik dan membimbing generasi menurut bangsa yang cerdas, berkarakter takut Tuhan. Itu tadi yang penting. Setelah tamat, Medis adalah garda terdepan. Nah, di bidang pendidikan, guru adalah apa tadi pertanyaannya?